Sahabatku, dalam pemberitaan 1 minggu terakhir, kita heboh mendengar masalah pelaksanaan makan bergizi gratis. Program ini sebetulnya sangat bagus dan mulia apabila kalau kita mengingat 1,5 tahun yang lalu ketika Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran berkampanye untuk mensosialisasikan makan bergizi gratis guna meningkatkan mutu kualitas daripada anak bangsa. Yang kita dengar dalam 1 atau 2 tahun terakhir ini ada istilah stunting atau kekurangan gizi. Tapi tujuan mulia itu tidak hanya cukup sebatas retorika. Pelaksanaannya sudah dimulai oleh pemerintah dalam waktu 1 tahun terakhir. Memang untuk melaksanakan program baru tidaklah mudah. Banyak kendala, banyak masalah yang harus kita hadapi. Nah, kelihatannya pemerintah ini dalam rangka ingin menyempurnakan program makan bergizi gratis bagi anak-anak Indonesia yang diperkirakan berjumlah hampir 60 juta jiwa, maka penerapannya sudah dilaksanakan dalam 1 tahun terakhir. Di sana pertama-tamanya kalau saya lihat berjalan dengan bagus, memang jauh dari sempurna. Nah, ini dia satu kisah yang bagus ya, satu cerita yang bagus. Dalam pelaksanaannya mungkin, dengan saya ulangi lagi, mungkin karena ingin menyempurnakan, pemerintah itu membuat suatu lembaga, badan, yaitu Badan Gizi Nasional. Tujuannya bagus adalah untuk bisa mensosialisasikan, menerapkan dari program makan bergizi gratis terhadap hampir 60 juta jiwa anak-anak Indonesia. Tetapi, nah ini satu tekannya lagi, tetapi terlihat nih dalam waktu 6-7 bulan terakhir, ini timbul, kalau menurut tanda kutip, timbul permasalahan-permasalahan. Akhirnya apa? Ya banyak yang kejadian yang kita dengar, baik itu di media mainstream maupun media sosial. Satu, banyak yang terjadi keracunan. Yang kedua, timbul sindikasi baru, yaitu dengan dibentuknya SOPG. Sehingga apa? Ya mohon maaf kalau saya tidak salah ya, ini berita di masyarakat bahkan menjadi ladang cuan bagi partai-partai politik, bagi organisasi massa dan sebagainya untuk meraih keuntungan dari sana. Baiklah, itu kita bicarakan di soal lain. Kita kembali ke tujuan awal ya. Tujuan awal itu adalah memberikan fasilitas makan bergizi khusus anak-anak. Itu aja yang saya akan ingin tekankan. Nah, di sini kita lihat dulu konsep awalnya itu sangat bagus dan sangat sederhana, tapi itu mengena ke sasaran anak-anak ya, ke sasaran masyarakat. Yaitu satu, memberikan makan bergizi gratis dengan cara yang paling sederhana. Pertama, mengoptimalkan kantin-kantin yang berada di lingkungan sekolah tersebut. Misalkan di lingkungan sekolah kan pasti ada pembersih sekolah, ya kan. Udah gitu ada ibu penjaganya. Nah, dia biasanya bapak penjaga di keluarga itu kan mendirikan kantin buat anak-anak didik yang ada di sana. Dulu kan konsepnya yang saya dengar memanfaatkan tenaga-tenaga mereka itu selain menjaga sekolah, membersihkan sekolah, mereka kita berdayakan untuk memasak makanan-makanan bergizi dengan menu-menu yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Nanti pemerintah menyediakan peralatannya, mulai dari peralatan masak, peralatan sayur mayur, beras, daging dan sebagainya untuk mereka masak.
pengawasannya dilakukan oleh orang tua wali murid. Itu kan konsep sederhana yang bagus. Jadi misalnya bapak-bapak ibu kantin ini masak, kita mulai begitu anak masuk sekolah sekitar jam 7:30, 8, bapak dan ibu kantin ini dengan dipantau oleh para orang tua wali murid itu sudah mulai melakukan kegiatan masak-memasak. Anggaplah kita mulai dia masak sekitar pukul 8:30. Diperkirakan untuk menyediakan kebutuhan anak sekolah sekitar 200 sampai 250 lah paling banyak ya, dia menyediakan makan. Kalau dia masak jam 8, jam 11:30-12 tuh makanan sudah selesai. Dengan masih hangat, nasinya masih hangat, menunya juga masih hangat, masih ngepul gitu ya. Udah gitu disajikan di salah satu ruang kelas. Mereka anak-anak itu makan ya ala kadar dengan cara ngambil secara prasmanan, nasinya, piringnya sudah siapkan. Kalau perlu ya kita buat ada nampan makanan yang seperti yang SPPG sudah punya, kita berikan ke lauknya, semua yang kita sampaikan. Dengan catatan anak itu, makanan-makanan itu kan masih hangat, masih menguap, masih fresh lah untuk dimakan. Nah, itu juga bisa langsung pengawasannya oleh para orang tua. Nanti menunya bisa disesuaikan. Misalnya Senin menunya apa, Selasa menunya apa, dan pengawasan tetap dilakukan oleh orang tua. Bahkan kalau ingin dimasukkan ahli gizi juga nggak masalah, artinya dia bisa mengukur. Itu kan tujuan pula. Pertama, kalau itu diterapkan, pertama mensejahterakan bapak dan ibu pengurus sekolah itu sendiri. Kalau seandainya nih, misalnya ada pertanyaan, bagaimana kalau misalnya sekolah itu ya kondisinya parah, tidak punya dapur, tidak punya apa. Di lingkungan sekolah itu kan pasti ada warung-warung Tegal, ada warung Padang dan sebagainya. Kita berikan kepada mereka yang jaraknya tidak jauh dari sekolah. Kalau perlu mereka suruh masak di sekolah itu, atau mereka masak di dapurnya mereka. Karena jaraknya dekat, begitu mereka sudah selesai, mereka langsung distribusi di sana. Dan di sekolah itu sudah disiapkan ruang makannya untuk mereka makan semua di situ. Itu kan simpel. Nanti pengawasan tetap oleh para orang tua atau ahli gizi. Jadi, makanan yang dimakan oleh anak-anak itu pertama adalah makanan yang segar, sehat, bergizi, karena menunya sudah ditentukan oleh pemerintah apa saja. Itu apabila itu terjadi, maka mensejahterakan lingkungan yang ada di sana. Dan ini tidak ribet sebetulnya. Mereka bisa mengerahkan misalnya warung Padang kan dia punya karyawan ya. Misalnya 4-5 orang. Nanti kalau dalam rangka untuk melayani ini kan bisa ditambah untuk melayani karyawan itu. Otomatis meningkatkan tenaga kerja. Yang kedua, pemasok-pemasoknya dari lingkungan-lingkungan mereka juga, nggak jauh-jauh gitu loh. Artinya lingkungan sekolah dan sekalian, keadaan ekonominya juga dapat kita tingkatkan. Kalau kita sekarang melihat, ini kan amburadul, banyak makanan basi, banyak makanan yang bahkan banyak yang keracunan, dan yang lebih parah lagi yang saya dengar, ini dengan kutip yang saya dengar, kan akhirnya menimbulkan suatu korporasi baru. Banyak partai-partai menitipkan membuat SPPG, bahkan ada satu orang pemiliknya punya 24-25 SPPG dan dia punya penghasilan yang menjadi istilahnya jadi lahan bisnis. Ya bagi saya nggak masalah lahan bisnis, tapi yaitu satu SPPG ini dia melayani bisa 3-4 sekolah yang akhirnya jauh-jauh pendisiplinan kita lihat, itu kayaknya sangat jadi road dan bahkan akhirnya apa? Timbul masalah. Yang bikin masalah kan apa? Mereka harus menyediakan makanan untuk 2.000-3.000 orang. Otomatis kan nggak mungkin dia masaknya di pagi hari. Dia pasti masaknya mulai dari malam. Dari malam, anggaplah mereka jam 7 mereka udah selesai, mereka tutup, mereka harus distribusi. Jadi makanan itu kan juga tidak hangat dan jauh dari higienis. Bahkan kalau misalnya ada makanan yang mengandung ragi, santan, itu kan cepat membusuk. Apalagi langsung ditutup dalam rakap ya, dalam satu tempat makan itu kan ditutup rakap ya, dirakepkan gitu ya. Itu kan bisa menimbulkan cepat basi kalau dalam keadaan masih panas. Nah ini coba kita kembali lagi, kita tetap mendukung ya, dan anggarannya pun yang saya dengar kan ini udah mencapai 350 triliun. Sebetulnya kan dananya nggak sebesar-besar itu. Anggaplah untuk seluruh Indonesia sekitar
ya 50 sampai 70 triliun itu seharusnya sudah memadai asal dikembalikan ke konsep semula. Baiklah, ini mudah-mudahan bisa menjadi bahan evaluasi atau perenungan kita. Bukan berarti kita menentang MBG itu sangat bagus untuk masyarakat, untuk anak-anak kita. Tetapi pelaksanaannya nggak usah dibuat menjelimet banget. Serahkan ke konsep awal. Insya Allah itu dapat berjalan dengan baik dan dapat menghasilkan yang terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas gizi anak-anak dan sebagainya. Serasa itu dulu, mudah-mudahan ini jadi bahan perenungan bagi pemerintah dan bagi kita semua. Prinsip MBG kalau saya tetap harus berjalan. Sampai di sini dulu. Terima kasih.